sahabat Salman Al-Farisi, atau kita kenal juga dengan sebutan Salman Al-Khair atau Salman Al-Islam. Nah, kita tahu beliau adalah aslinya orang Nasrani yang sebelumnya adalah Majusi dari Farisi, dari Persia sana. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, waktu itu Salman Al-Farisi dia menjadi budak orang Yahudi. Jadi dalam kisahnya yang begitu sangat menarik, kisah hidupnya itu dari Majusi kemudian mengikuti Nasrani yang masih asli, kemudian oleh gurunya pendeta Nasrani ditunjukkan tempat hijrahnya Nabi terakhir ke Madinah, itu dia menuju ke sana, tapi di tengah perjalanan dikhianati, dijual jadi budak orang Yahudi, dibawa ke Madinah. Tapi karena tahu itu Madinah, Salman Farisi sabar dia. Ini tempat hijrahnya Nabi terakhir yang diceritakan guru saya Nabi. Nah benar, ketika Nabi hijrah ke situ, Salman kemudian mencocokkan ciri-ciri atau mengetes Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang telah diajarkan oleh gurunya, dan betul bahwa itu adalah Nabi terakhir, maka dia masuk Islam. Namun tahun kedua peristiwa perang yang sangat masyhur, yaitu perang Badar, Salman tidak bisa apa-apa. Perang Uhud sampai juga Salman itu jarang kelihatan ke tempat Nabi, ya, tidak pernah ikut dengan sahabat-sahabat lain berjuang. Kenapa? Karena masih terhalang statusnya sebagai budak, ya, statusnya sebagai budak orang Yahudi waktu itu. Maka kemudian menyadari hal itu, Salman Al-Farisi kemudian berusaha menebusi dirinya sendiri, membayar harganya kepada majikannya. Yang kita lihat harganya begitu mahal, sampai ada kisahnya kurma ajwah di sana, itu ajwah Nabi, 300 batang pohon kurma ajwah yang ditanam sendiri dengan tangan Nabi untuk membantu Salman memerdekakan dirinya itu. Singkat kata, ketika sudah merdeka, maka tahun 4 Hijriah, peristiwa perang Parit, perang Khandaq, kita lihat kecemerlangan, kehebatan Salman Al-Farisi. Dialah yang mengusulkan untuk menggali Parit. Nah, teman-teman sekalian, dari situlah kita lihat urgensinya atau betapa pentingnya seorang muslim, seorang mukmin itu dia punya kemandirian. Ya, bahasan kita pada sore hari ini yaitu mandiri. Karakternya orang iman, orang Islam itu adalah mandiri. Sehingga dengan dia punya kemandirian, ibadahnya tidak akan terganggu, tidak akan terhalang, terhambat. Karena dia mandiri. Ya, itu urgensinya. Waktunya sholat, waktunya dia harus berpuasa, karena punya kemandirian. Waktunya ibadah Jumat bebas, kemandirian. Namun selain karena urgensinya seperti itu, kemandirian itu juga memang sesuatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih baik ya kita mandiri, walaupun harus jadi pekerja kasar, pekerja yang berat, daripada kita minta belas kasih orang. La ayah tadiba akhadukum bi khairul lahu min ayas alan nas, atau min ayas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lebih baik orang itu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar, mandiri, daripada dia mengharap belas kasih orang. Kadang-kadang orang ngasih, kadang enggak. Ya. Para nabi juga begitu dulu. Ya. Semua makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Ada bahkan sampai Nabi Muhammad itu dulu juga gitu, tukang menggembala kambing, ya, diongkosi untuk menggembala kambing. Teman-teman sekalian, ya, bahkan seorang muslim, seorang mukmin itu tidak hanya sekedar dituntut mandiri sebetulnya, tapi dia lebih dari itu. Ya, tidak sekedar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi lebih dari itu.
dia harus bisa membantu orang lain, atau dalam arti kata bisa menjadi yadul ulya, memberi ya, harus jadi yadul ulya ya. Maka tidak sekedar mandiri, tapi bisa menjadi yadul ulya. Nah, itulah mental, karakter, dari karakternya. Jadi karakter kemandirian ini diawali dari pertama, jangan menjadi yadus sufla, jangan orang yang senang meminta ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, menjadi yadul ulya, senang memberi ya, itu bahasan kita hari ini. Kisah yang paling dahsyat ya kalau menurut saya dalamnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika datang ke Madinah pertama kali keadaannya nggak bawa apa-apa. Terus oleh orang Ansor, Sa'ad al-Ansor, orang paling kaya, termasuk salah satu orang paling kaya di Madinah, itu ditawari, ini hartaku banyak, kamu tak kasih separuh nih. Bahkan dalam hadis lengkapnya, ini saya punya istri 2, kamu pilih satu, dan kamu pilih yang kamu suka, aku ceraikan, nanti iddahnya habis, aku nikahkan dengan kamu, aku biayai. Itu kalau mentalnya bukan mental yadul ulya ya, mentalnya mental yadus sufla, bukan mental kemandirian, karakternya pasti wow, senang sekali dikasih. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Oh, barakallahu lak fi malika wa ahlik, semoga Allah memberi berkah untuk hartamu dan keluargamu. Tidak perlu gitu, tolak. Tunjukkan saja, saya dullani ala sukin fil Madinah, tunjukkan aku mana pasar di Madinah ya. Jadi tunjukkan pasar bekerja di pasar Abdurrahman bin Auf. Awalnya tanpa modal ya, kerja kasar, mungkin jadi kupang ya, kuli panggul. Setelah punya modal sedikit berkembang, akhirnya nggak berapa lama kemudian saat ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, loh itu di dahimu kok ada kuning-kuningnya, sufroh, hiasan pengantin. Ya alhamdulillah sudah nikah saya dengan orang Ansor. Kamu kasih mas kawin apa? Oh emas berat sekian kan gitu. Jadi mulai mandiri. Dan di perjalanan selanjutnya kita tahu Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya. Sahabat Nabi selain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu yang sebanding kekayaannya, mengeluarkan harta yang banyak dalam pembelaan, dalam perjuangan Islam juga Abdurrahman bin Auf itu. Nah itulah, maka tadi itu jangan punya mental yadus sufla, tangan di bawah, tapi punyalah mental yadul ulya, tangan di atas. Lebih dari sekedar mandiri, tapi kita punya keinginan bisa membantu, menolong orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.